Pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Politik di jantung Republik kita ini makin panas. Incumbent atau petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi target serangan berbagai pihak. Serangan-serangan itu boleh dikatakan sudah seperti kampanye negatif, kita tanda kutip dulu karena belum musim kampanye sekarang ini. Sudah ramai sebelum masa kampanye berlangsung. Politikus gaek seperti Amin Rais bahkan turun gunung mengkritik Ahok. Kali ini kita membahas tentang kampanye negatif itu. Untuk membahas fenomena ini, saya mengundang Muhammad Kodari, pollster yang mendalami politik nasional, serta Direktur Eksekutif Indobarometer. Mas Kodari, selamat datang di DBS To The Point. Terima kasih, Pak DBS. Sudah datang. Ini yang kedua kita bertemu di sini. Tetapi sebelum saya berbincang lebih jauh dengan Mas Kodari, saya ingin menyapa rekan saya, Ani Rahmi. Ani, Anda punya apa sebetulnya? Hari ini Anda hadir di DBS To The Point tentu kan ada sesuatu, bukan? Ya, Bang Don, memang kritik keras antara Amin Rais belakangan ini makin deras kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mari kita simak rentetan adu mulut Amin Rais dan Basuki Cahayapurnama. Yang terbaru adalah kita lihat pada tanggal 18 September 2016, ketika itu ada rapat akbar RT RW DKI Jakarta di Pasar Permai Tanjung Priok. Amin Rais mengungkapkan Ahok ini songongnya menyundul langit, sombong sekali. Tetapi dalam sejarah tidak ada orang sombong yang menang. Jadi kita sama-sama lawan. Jangan sampai Dajjal itu sampai menang. Lalu komentar ini dijawab oleh Ahok satu hari kemudian pada tanggal 19 September 2016. Nggak usah komentari orang tua. Nanti kalau dia disuruh jalan ke Monas saja bisa pingsan. Apalagi jalan ke Solo. Iya nggak enak kan? Komentar Ahok ini menyindir nazar yang sempat diungkapkan Amin Rais. Ketika itu Amin Rais menyatakan akan jalan kaki dari Jogja menuju Jakarta jika Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nazar ini yang lagi-lagi disindir oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lalu ada lagi sebelum itu persisnya pada tanggal 12 September ketika itu Amin Rais menjadi khotib sholat Idul Adha di sebuah masjid di Jakarta Utara. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ini melancarkan serangannya, disebut pilih yang jujur, yang cinta rakyat kecil, yang bukan tukang gusur, bukan yang meladeni kepentingan pemodal. Lalu Amin Rais juga menyatakan bahwa 50% uang yang beredar itu ada di Jakarta. Makanya saya ingatkan jangan salah pilih. Komentar ini lagi-lagi dibalas oleh Ahok. Tanya sama Amin Rais, sudah baca belum seruan dan imbauan dari MUI? Khotbah di masjid jangan dipakai politik. Ini jawaban dari Ahok. Lalu kita mundur sedikit 4 bulan sebelumnya, persisnya pada tanggal kita lihat pada tanggal 24 April 2016. Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas. Kalau saya orang Jakarta pasti akan turun gunung. Sayang, saya orang Yogyakarta. Komentar ini lagi-lagi dibalas oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok satu hari setelahnya. Amin Rais gimana ya? Orang tua kita hargai. Tetapi saya ingatkan Amin Rais tahun 2006 akhir waktu saya jadi bupati, dia kasih saya penghargaan sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Saya dikasih PIN sama Amin Rais. Kamu ingatkan saja ke dia, mungkin dia sudah tua, sudah pikun. Nah, menanggapi komentar-komentar adu mulut antara Amin Rais dan Basuki Cahayapurnama ini, kita bisa lihat bahwa Ahok sebetulnya punya memori yang cukup kuat terhadap Amin Rais. Buktinya pada komentar yang ini disebutkan bahwa akhir tahun 2006 dia masih ingat diberikan PIN oleh Amin Rais kepada Ahok sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Lalu dari komentar-komentarnya juga meskipun cukup masih khas Ahok, tapi terlihat bahwa Ahok sedikit menahan diri dan masih ada respek dari Ahok kepada Amin Rais yang sudah berusia lebih dari 70 tahun itu. Demikian Bang Don. Ani, menarik sekali statementmu bahwa kalau lihat adu mulut tadi antara Ahok dan Amin Rais, lalu Anda mengatakan sebetulnya ada hubungan kedekatan. Tadi kalau lihat itu antara yang ditulis, lalu kemudian dengan dibaca, lalu kemudian ada kesan, kan panas sekali sebetulnya tampak di luar itu Ani. Tapi tiba-tiba Anda bilang begitu. Kenapa Ani bisa punya kesan seperti itu?
Karena memang Bang Don, Ahok menyebut-nyebut mengenai peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 2006 ketika itu Amin Rais memberikan PIN kepada Ahok. Nah, inilah yang disebut-sebut oleh Ahok di sini sebagai aktor demokrasi yang sesungguhnya. Artinya Ahok sangat kesan yang timbul dari peristiwa itu sangat menempel di benak Ahok, Bang Don. Oke, Ani, sangat menarik apa pernyataanmu. Saya ingin melanjutkan pernyataan ini dan diskusi ini bersama dengan Mas Kodari. Mas Kodari, sudah dengar tadi kan apa yang dibacakan sama Ani. Sangat menarik. Terus apa komentar Anda tentang Saya sependapat dengan Ani ya, bahwa sebetulnya dua orang ini sangat-sangat dekat. Kedua-duanya kalau kita mau kasih judul itu adalah si mulut besar. Dua-duanya si mulut besar. Kalau si mulut besar, besar dua-duanya pakai tangan gimana kira-kira? jadi dua-duanya sama-sama mulut besar. Kalau Pak Amin Rais sering mengkritik, lalu kemudian bahasanya bombastis, sebetulnya itu adalah ciri khas Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu jangankan Ahok, Pak Harto pun dilawan. Itu betul. Ya, jangankan Pak Harto, Gus Dur juga dilawan. Saya ingat Pak Amin Rais adalah orang yang menaikkan Gus Dur jadi presiden dan menurunkan dan dia juga orang yang menurunkan Gus Dur menjadi sebagai presiden. Saya ingat tahun 98 soal Pak Amin Rais ini. Kita menunggu seperti apa keputusan Pak Harto pada saat-saat tanggal 20 itu. Dan dia adalah orang pertama yang mengatakan that old man will resign soon. Dan itu pernyataan yang kemudian meyakinkan kita semua bahwa Pak Harto akan segera mundur. Jadi bukan baru ya? Bukan baru. Jadi Pak Amin Rais ini memang menurut saya persamaan berikutnya dengan Ahok adalah selain mulut besar, suka ngomong dengan kata-kata retorik. Wartawan saya dengar itu senang sekali dengan Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais yang ngomong, itu kita tidak perlu susah cari judul. Langsung kita kutip jadi judul. Jadi itu yang selalu kita sebut sebagai quote worthy. Betul. Jadi sangat layak. Nah, problemnya adalah Pak Amin Rais, kalau kata sebagian orang, itu gagal membedakan dirinya sebagai pengamat dan sebagai politisi atau sebagai pemimpin. Kalau sebagai pengamat ngomong besar, menggunakan kata-kata yang tajam, retorik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai calon presiden atau pemimpin menggunakan kata-kata yang keras, mungkin reaksinya akan negatif. Sebagian orang mengatakan itu sebabnya Pak Amin Rais gagal menjadi presiden. Gagal jadi presiden. Iya, Pak Amin Rais itu adalah spesialisnya tukang azan, bukan jadi imam. Kalau azan beliau kencang sekali, bagus. Mas Kodari, ini saya sangat tertarik dengan kutipan yang pendek. Saya tambahkan satu lagi, Pak. Beliau ini adalah kingmaker, bukan king itu sendiri. Bukan king itu sendiri, iya, tapi beliau adalah bulldozer. Jago sekali kalau membuldozer. Tapi kalau untuk menjadi king itu sendiri, memang bukan ranah beliau. Ahok ini songongnya menyundul langit. Saya nggak bisa bayangkan langit sudah sebegitu tingginya, songongnya itu menyundul langit. Kira-kira kalau statement seperti ini untuk Anda, kalau sebagai orang yang belajar ilmu politik, itu dampaknya apa? Kan itu berarti sombong sekali, bukan? Pertama, kalau saya sangat menikmati pilihan-pilihan kata dari seorang Pak Amin Rais. Beliau itu memang piawai sekali, berbakat untuk memilih kata-kata. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa ada orang yang kemudian sombong sekali dan tidak pernah menjadi pemenang, itu beliau salah. Karena salah satu orang paling sombong sedunia itu adalah juga juara tinju sedunia. Itu dia, dan the greatest Ali, all, bukan? Muhammad Ali. Itu dia. Itu orang yang sombongnya luar biasa. Sudah nyundul langit, langit ketujuh lagi dia sundul. Sudah nyundul langit, langit ketujuh pula. Ini juga begini. Coba pilihan diksinya Pak Amin Rais ini ya. Jadi kita sama-sama lawan. Jangan sampai Dajjal itu nanti menang. Itu kan kalau orang hanya lihat konteks dan tidak melihat konteks, itu mengerikan. Mengerikan, betul. Menurut saya di situ beliau offside. Ketika kita di ranah publik, ketika kita politisi, ketika beliau adalah seorang pemimpin, memang harus tetap punya kehati-hatian dalam memilih kata-kata. Dajjal, sepemahaman saya, mungkin saya salah, nanti bisa dikoreksi. Dajjal itu adalah king of Satan. King of Satan. King of Satan. Jadi rajanya setan, kira-kira begitu. Jadi kalau penggunaan Dajjal itu sebetulnya ya agak offside ya, agak offside. Kalau untuk mengatakan seseorang itu adalah rajanya setan, apa dasarnya, apa layak untuk disebut demikian? Mas Kodari, sebelum Anda teruskan, itu kan ada sense sebagai orang Muslim untuk mendengar kata Dajjal. Untuk saya kan cerita sense ini seberapa bisa mempengaruhi para pemilih. Betul. Nah,
Lanjutannya adalah ketika dia terdengar di ranah publik, pilihan kata-katanya itu bernuansa religius, konotasinya kepada agama tertentu, maka memang akan membangkitkan sentimen keagamaan. Nah, dalam demokrasi, ya, dan Pak Amin Rais adalah salah satu bapak demokrasi kita, karena beliau adalah tokoh reformasi, dan reformasi itu adalah artinya demokrasi, maka kemudian ada batasan-batasan yang memang demokrasi itu ada yang baik, ada yang tidak begitu. Nah, ketika demokrasi, sejogjanya kita bicara mengenai meritokrasi, mengenai kapasitas, kapabilitas, kemampuan, bukan latar belakang. Dalam kata lain, jangan sampai ketika kita masuk ke arena politik, arena pilkada, yang ditonjolkan adalah sentimen-sentimen primordial, begitu. Mas, ini sentimen primordial itu ada dua problemnya. Okay. Pertama, karena dia bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu meritokrasi. Yang kedua, dia berpotensi untuk memicu konflik sosial. Konflik horizontal. Apa iya seorang pemimpin bersedia atau rela melihat masyarakatnya berkelahi satu dengan yang lain? Untuk menang kan? Untuk menang, atau untuk alasan apapun Untuk juga. alasan apapun, begitu. ya. Mas, ini menarik. Ada yang berubah mungkin dari jawaban Ahok atau gayanya. Coba kita dengar ketika ketika dia menjawab Anies. Amin Rais, sorry. Amin Rais. Ya. Apa-apalah, nama juga orang tua. Marah nggak Pak dikatakan seperti itu? Oh enggak, orang tua ya dia harus tanggung jawab masing-masing lah. Apa yang berubah dari jawaban Ahok? Ya, kalau lihat caranya sekarang. Saya kira Pak Ahok juga mengalami perubahan ya, ada transformasi. Beliau kalau istilah yang mungkin tepat istilahnya itu tone down. Jadi Tone down. tone down. Dia agak melembut, dia masih ekspresif seperti sebelumnya. Ahok is Ahok begitu, tetapi takaran atau dosisnya itu saya lihat agak turun. Tidak sefrontal seperti jawaban-jawaban sebelumnya, tidak sepanjang juga jawaban-jawaban sebelumnya. Kalau jawaban-jawaban tipikal Ahok sebelumnya kan ya lawan politik ngomong satu kalimat dia bisa balas 10 begitu. Jadi saya kira sudah mulai ada masukan dan ada perubahan kepada Ahok ya. Apakah ini disebabkan oleh kritik-kritik Pak Amin Rais atau kritik tokoh yang lain atau karena pertimbangan-pertimbangan yang lain? Apa dinasihati oleh Wong Solo misalnya begitu kan? Kita nggak tahu juga. Tapi saya ngerti intinya, ketika Anda bilang apa dinasihati oleh Wong Solo, saya ngerti kepada siapa Anda maksudkan. Iya, Hah? Wong Solo. Oke Mas Kodari, kita break dulu. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali.